dan semangat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang membaca ya, membaca dalam hati, tentang berkebun rotan. Nah, siapa yang tahu itu rotan? Kalau tahu rotan, otomatis nanti bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan untuk tugas rumahnya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapkan hati dan pikirannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus, walaupun hari ini dalam keadaan sejuk dan segar karena akibat hujan, tapi kiranya Tuhan tidak melunturkan semangat anak didik kami untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya di rumah, untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat roh kepintaran kepada peserta didik kami, agar boleh segala berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka dan kami semuanya. Hanya ini doa seru kami Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang berkebun rotan. Kalau dalam bahasa daerahnya, bakabun uwe. Nah, uwe itu artinya rotan ya. Kalau tahu rotan, otomatis nanti tahu cara pengerjaan tugas-tugasnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan ya, akan memberikan pengertian dari arti untuk yang bacaan tentang berkebun uwe ini ya. Nah, uwe itu adalah rotan. Rotan ini ya ditanam. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ya materi kita tadi, yaitu tentang membaca dalam hati ya. Judulnya itu tentang berkebun rotan ya, berkebun rotan. Nah, di sini Ibu akan membacakan artinya ya dalam versi bahasa Indonesia. Nah, rotan jika ditanam tidak terlalu sulit pekerjaannya. Pertama-tama orang mengumpulkan buah yang masak ya. Buahnya yang masaknya baik ya, atau yang terbaik lah, bibit yang baik. Nah, buah yang dikumpulkan kemudian diangkat di tanah semaian atau tempat tanah pembibitan tanaman ya. Nah, ketika biji rotan yang sedang bertunas dan berdaun 2 atau berdaun 3 baru dipindahkan ke persemaian bibit tanaman yang lain. Nah, bisa juga langsung ditanam di tanaman yang sudah disediakan tempat berkebun rotan itu ya. Nah, jikalau orang menanam di dalam sawah atau ladang atau kebun, ada padi, ada rotan itu ya. Anak rotan itu dibuat tongkat kayunya supaya kita tahu ya di mana letak kita menanam rotan tadi, anak rotan tadi ya. Nah, gunanya tongkat kayu itu supaya tidak kena diinjak ya, supaya tidak terinjak kaki kita, dan dapat ditemukan jikalau dibersihkan kebun itu ya. Kemudian setelah ketam padi kan mengambil padi yang sudah masak ya. Jerami padi itu dipotong ya, langsung dibersihkan. Nah, batang anak rotan itu ya, pada batang anak rotan itu. Nah, ketika membakar jerami, anak rotan ditempatkan dengan tanah ya, simpan di tempat tanah ya. Setelah itu ya, sudah jerami dibakar, tempat anak rotan dibuka supaya dia hidup baik. Nah, musim petani atau berladang tahun berikutnya kembali ya, rotan itu sudah sama-sama berdiri tinggi ya, menjulang tinggi batangnya ya. Nah, supaya rotan itu ketika kecil selalu dibersihkan sampai dia menjadi menjalar ya ke tiang yang tempat dia hidupnya tadi, yang kita buat tongkatnya tadi. Nah, umur 7 atau 8 tahun rotan itu sudah bisa diambil ya, Nah, sudah bisa diambil. Rotan ini banyak sekali gunanya dan manfaatnya ya. Dari rotan bisa dibuat tikar pasar ya, tikar. Kemudian tikar lampit atau anyaman tikar yang terbuat dari rotan ya. Kemudian kursi rotan. Kalau ada kursi rotan di rumah pasti tahu dari mana bahannya ya. Kemudian kipas rotan, kemudian bakul ya, pasuk, topi, kebab, rambat ya. Nah, kalau rambat ini
kemudian kiap. Nah, kiap ini banyak kegunaannya nak lah untuk di rumah, apalagi untuk ibu-ibu di dapur. Nah, gunanya ini nyiru ya, kiap tadi atau nyiru berbentuk segi empat yang dibuat dari anyaman rotan untuk menampi beras ya, untuk menampi beras, membuang debu atau membuang debu-debu beras yang setelah digiling itu ya. Nah, kemudian kalaya, artinya ya, kalaya ini jenis nyiru terbentuk ya, yang berbentuk bulat, terbuat dari anyaman bambu. Nah, bisa juga dari rotan. Nah, artinya di sini alat penampi beras ya, gunanya tadi itu untuk alat penampi beras atau padi, atau bisa juga digunakan untuk ayakan ya, ayakan padi. Nah, kemudian ada lagi manfaatnya rotan ini, bisa dibuat menjadi tas, lontong. Nah, lontong ini ya, lontong ini bukan lontong makanan ya, ini lontong berupa benda ya. Nah, sejenis bakul yang bertali dua ya, bertali dua yang digendong di punggung. Kalau orang yang pernah berladang atau yang memiliki ladang pasti tahu itu lontong apa ya. Kemudian palundu. Nah, palundu ini adalah arti bakul gendong yang biasa dibawa ya. Tahu bakul, tempat menyimpan sayur-sayuran, biasanya ibu-ibu rumah tangga lebih tahu itu. Tanya aja sama orang tuanya ya. Nah, biasanya ya, orang yang banyak menyimpan kebun rotan atau memiliki kebun rotan ya, bisa bahagia hidupnya atau sejahtera ya. Saat ini rotan menjadi barang yang sangat barang yang dijual ke luar negeri, sampai ke luar negeri loh rotan ya. Itu banyak manfaatnya dan bisa menjadi barang yang dapat dijual ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya bacaan tentang pengertian dari dalam bahasa Dayak ke bahasa Indonesia tentang judul berkebun rotan atau bakabun uwe ya, uwe dalam bahasa Dayaknya. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.